Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat tentunya, dan kita masih berbincang mengenai tips memilih skincare yang tepat ataupun juga tips memilih kosmetik yang tepat bersama dengan narasumber kita ada Ibu Dokter Bernadia Yogatri Ajunwita SM Cat Clean SPD FA ya, dengan Dokter Elsa juga. Nah, kalau laser dok, nah itu manfaatnya apa dan penting nggak sih kita harus laser gitu untuk kulit kita sendiri? Kalau laser tergantung permasalahan kulitnya apa. Karena laser itu kan banyak. Ada laser yang CO2, itu ada yang fractional, ada yang ablatif, terus juga ada yang NDX, ada NDX itu yang memang untuk pigmentasi gitu ya. Ada laser Pico sekarang, terus juga ada laser untuk vaskular, macam-macam. Nah, tergantung Mas Fahmi ininya apa, keluhannya apa. Terus misalnya kulit ini ya, bekas jerawat misalnya gitu. Yeah. Bekas jerawat misalnya gitu ya, itu memang pilihlah laser yang misalnya untuk laser CO2 fractional. Tapi memang itu sebenarnya kalau untuk bopeng jerawat, bekas jerawat memang tidak cukup pakai krim aja. Oh gitu, harus di laser ya? Harus, tidak cuma laser mas. Oke. Memang laser itu terakhir sih. Laser itu kan udah advance terapi. Iya. Jadi kita punya ada pilihan terapi lain, misalnya pakai krim tentunya iya. Yang kedua mungkin bisa di subsisi, kemudian di TCA Cross, kemudian mungkin sekarang di punch graft juga bisa. Terus juga laser terakhir bisa. Dengan menggunakan skin booster yang sekarang sudah banyak sekali perkembangannya, itu bisa kita pilih sih. Tapi laser itu sendiri adalah merupakan advance terapi. Jadi terapi tambahan yang kalau mau dipilih oke, tidak dipilih juga tidak apa-apa karena memang masih ada terapi utama lainnya. Oh gitu. Jadi memang lihat dulu permasalahan kulitnya. Betul, Ya dok, kalau betul. pengen laser itu sendiri. Betul, jadi nggak semata-mata langsung laser gitu. Datang ke dokter Gatri laser gitu. Iya, datang langsung laser nih. Kalau saya sendiri, misalnya ada pasien datang ke saya tuh tidak akan langsung laser mas. Oke. Biasanya saya akan memberikan waktu sekitar 4 minggu dulu untuk pasien memakai krim. Misalnya dia sudah pakai apa? Misalnya dia sudah pakai retinol. Oke, lanjutkan pakai retinolnya. Oke. Kalau belum, saya belum pakai apa-apa dok. Saya pakai klinik, saya dari klinik ini, saya nggak tahu dong kandungannya apa. Jadi biasanya saya pakai, biasanya tuh saya skin priming atau skin conditioning dulu pasien selama 4 minggu dengan krim tertentu. Oke. Baru setelah itu saya laser. Jadi pasien-pasien yang datang ke saya itu tidak pernah saya laser langsung. Oh gitu, luar biasa ya kan. Nah dok, ini ada nih paradigma kalau semakin putih orangnya berarti kulitnya itu semakin bagus dan sehat. Betul. Nah, apakah ini gimana nih menurut dokter? Jadi sebenarnya kalau sekarang sih karena memang mindsetnya itu adalah cantik itu harus putih. Betul ya kan? dokter. Nah kalau sudah seperti itu ya memang harusnya ya mungkin banyak-banyak kita edukasi aja gitu kan. Tapi kalau misalnya seandainya orangnya sudah putih ya alhamdulillah gitu kan ya. Tapi kan orang yang apalagi kulit Indonesia tuh kan kalau dari tipe kulit ya, kita tuh kan Fitzpatrick 3-4 gitu. Jadi nggak mungkin putih banget tuh nggak mungkin gitu kan. Tapi ya kalaupun ada putihnya mungkin keturunan Indo lah kali gitu. Boleh ya, Dok? Boleh kali kan. Nah maksudnya harus ditanamkan sih. Kalau misalnya penting kulit itu bersih, cerah. Cerah itu kan nggak harus putih ya. Artinya tuh, gimana ya, enak aja gitu orangnya tuh ngeliatnya tuh dia kulitnya nggak putih, tapi kok bersih banget gitu ya. Artinya tuh ya tanpa noda, enggak juga sih, maksudnya nggak mungkin lah kulit kita tanpa noda tuh nggak mungkin, tidak mungkin kulit kita tuh tanpa pori-pori itu tidak mungkin mas. Jangan dibayangkan seperti orang-orang yang drama-drama Korea gitu, Korban drakor. Iya betul. Jangan disamain lah ya istilahnya. Mungkin gitu. Jadi memang harus diperbaiki sih mindsetnya ya. Cantik harus putih, itu harus diperbaiki. Oke, baik. Jadi yang penting adalah kulit sehat ya dok. Sehat, betul, sehat.
sehat, apa sih namanya, tidak, pokoknya bercahaya, cerah, itu sudah cukup sih kalau menurut aku. Oke, jangan neko-neko ya dokter. Betul. Nah, satu lagi nih, kan dokter kecantikan banyak nih ya kan, udah mulai, aduh banyak banget dokter Betul. kecantikan yang bermunculan ya kan, karena bisnisnya lumayan ya kan dok. Oke, cuannya lumayan nih. Nah, kalau kita udah skincarean nih tentunya, terus pengen nambah lagi nih, ada yang tarik benang lah ya kan, terus ada apa botox lah atau implan lah segala macam. Nah, itu perlu nggak sih atau gimana sih dok sebenarnya untuk edukasi kita sebagai masyarakat nih? Betul. Jadi kalau yang tadi disebutin sama Mas Fahmi kayak tarik benang, terus juga mungkin benang hidung, tanam benang hidung, kemudian kan misalnya mau operasi plastik, itu kan tambahan sebenarnya Mas. Jadi pokoknya sebenarnya cintai diri kita apa adanya. Tapi ya kalau misalnya pun dirasa perlu, apalagi mungkin tuntutan profesi seperti itu kan, kita sudah kayaknya di depan kamera terus, mungkin kerjaannya memang seperti itu ya, kalau untuk pemilihan seperti itu ya nggak masalah. Karena saya pun juga mengerjakan gitu. Saya juga mengerjakan botox, benang. Ada resikonya nggak sih dok? Kalau resiko, semua tindakan medis itu pasti beresiko Mas Fahmi. Nggak mungkin tidak ada resikonya, itu tidak mungkin gitu kan. Tapi memang bagaimana caranya kita meminimalisir munculnya resiko itu gitu. Jadi makanya pilihlah dokter yang tepat, kemudian tempat yang tepat juga gitu. Jadi memang harus kritis sih mulai dari sekarang. Oh gitu. Lebih bijak ya dokter ya. Nah, ini masih pertanyaan juga dok, kalau yang namanya benang yang ditanam itu benang apa sih? Gitu. Benang baju, iya, benang baju ya, atau apa? Atau jangan, bakalan jadi daging benang itu atau gimana sih? Iya, jadi itu memang kayak benang jahit sih sebenarnya. Kayak benang, kalau misalnya kita dokter Elsa ya, kalau misalnya kita jahit benang tuh memang seperti itu gitu. Tapi memang dia ada kandungan yang memang dia akhirnya nanti terabsorpsi sendiri di dalam tubuh. Misalnya kayak benang pipi misalnya gitu. Dia memang ada koknya, apa sih namanya? Kayak cangkang apa sih? Kayak dia kayak berduri-duri gitu loh Mas. Dia fungsinya kan memang untuk merangsang kolagen, kemudian untuk menarik, seperti itu kan, untuk menghasilkan itu kan face contour ya, untuk menghasilkan kontur wajah kita yang menjadi lebih proporsional sebenarnya gitu. Nah, dia akan terserap sih. Memang biasanya kalau udah benang tuh memang dia mungkin akan benang-benang berikutnya ada. Karena memang nanti setelah itu dia akan hilang sendiri. Berapa lama dok biasanya? Tergantung dari benang yang kita pakai. Jadi misalnya ada yang setahun, ada yang malah sekarang kayaknya ada yang 5 tahun gitu, ada juga yang mengklaim ya si produsennya itu mengklaim bahwa dia bisa sampai 5 tahun. Tapi bisa lebih lama sih. Kalau double chin atau double skin? Double chin. Double chin itu apa sih dok? Double chin tuh ini di sini Mas. Jadi bisa kita hilangin dengan, kalau misalnya kan lemak ya, lemak di bawah dagu gitu. Nah, bisa kita hilangkan dengan disuntik bisa, yang kandungannya memang untuk menghancurkan lemak. Itu nggak cuma di sini sih, itu bisa kita pakai di mana aja, di lengan bisa, di perut bisa, seperti itu. Kalau mau lebih advance lagi ya neck lift ke dokter bedah plastik. Oh iya, langsung dibuang langsung ya dok? Iya. Buang kepalanya langsung. Nah dok, kalau infus whitening, Betul. nah ini lagi marak-marak ini dok. Betul. Itu gimana? Apa efek sampingnya? Terus bagaimana, harusnya berapa lama kayak gitu dok? Infus whitening itu merupakan salah satu terapi atau sekarang tuh yang paling dicari-cari ya. Iya betul. Karena kan tadi mindsetnya cantik itu harus putih. Iya. Gitu kan. Nah kalau aku sendiri pribadi, kalau untuk infus whitening biasanya aku memang memakai ada namanya agen brightening yang isinya tuh glutathione, vitamin C, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya sudah ada yang kayak kromosom, ya boleh, nggak apa-apa dicoba. Tapi jangan terlalu sering, karena itu nanti efek sampingnya bisa karena kan sekarang mungkin sudah banyak yang tahu ya, kalau misalnya ada beberapa beauty influencer yang akhirnya terkena penyakit autoimun seperti itu akibat dari penggunaan
yang seperti tadi apa namanya infus mateni yang terlalu sering, terus juga kandungannya yang mungkin Selain glutathione iya sama iya seperti itu. Jadi kalau aku sih tidak menyarankan untuk 2 kali seminggu. berapa kali idealnya, Dok? Paling kalau misalnya mau gini, biasanya aku tuh menyarankan ke gini, jadi sebulan sekali, misalnya sebulan itu selama 3 bulan berturut-turut misalnya gitu ya, nanti boleh deh diulang lagi 9 bulan atau 6 bulan kemudian gitu, jadi jangan tuk, 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 gitu. Karena kan memang mungkin di beberapa tempat itu dia per paket kan, ya kan, Iya. jadi per paketnya berapa puluh juta gitu langsung, ya mau nggak mau kan harus kita ambil, kalau nggak sayang dong gitu, Betul. tapi ya itu sih pilihan ya. Jadi kalau menurut aku, kalau aku sebagai dokter kulit, aku memang tidak menyarankan untuk 2 kali seminggu atau seminggu sekali. Oh itu nggak, jangan ya? Disarankan ya, Ya, Dok. karena nanti akan membuat berat beban organ ginjal kita. Oh itu kepengaruh ke ginjal gitu. Oke. Jadi berarti bakalan gagal ginjal dong nantinya. Bisa. Oh, Karena bisa. kan sudah banyak juga kejadiannya. Oh gitu, baik. Nah, waktu kita kan terbatas nih dok. Betul, Edukasi betul. kita juga banyak banget Betul. dan hal-hal yang pengen ditanyakan juga banyak banget. Nih. Prakteknya di mana nih dok? Ya, kan? Siapa tahu nih teman-teman di rumah, Betul. teman juga di rumah mau Iya. konsultasi lebih lanjut. Betul. Kalau saya kan kita dokter 3 tempat ya. Jadi saya kebetulan 3 tempat? Iya, Wih, banyak kebetulan banget ya, saya Dok. ASN di apa namanya di Rumah Sakit M Yunus, swastanya saya di Rumah Sakit UMI. Oke. Kemudian saya terakhir praktek di Beauty Aesthetic Center Beauty Aesthetic Center. Itu alamatnya di mana tuh? di Jalan Indragiri nomor 20. Indragiri Padang nomor Harapan. 2. Oh iya. Padang Harapan ya, Padang Dok? Harapan. Mm. Oke, dekat rumah sakit lama ya. Betul, di depannya. Di depannya dari rumah sakit lama. Oke. Curiga nih, Dok, jadi pasien Iya. pertama. Bang Fahmi. Baik, nanti kita ke sana. Oke. Oke, baik dok. Untuk terakhirnya boleh silakan untuk edukasi terakhir mengenai tips skincare kita hari Iya. ini. Silakan. Oke, jadi yang penting sebenarnya yang paling utama adalah kenali dulu kulitmu seperti apa, kemudian harus mengetahui jenis permasalahan kulitmu apa, dan yang paling penting sebenarnya tidak usah terlalu banyak step skincare kalau menurut aku ya. Jadi itu tadi jargonnya kita adalah less is more Less gitu. is more. Jadi memang yang simple itu belum tentu tidak baik gitu ya. Jadi yang simpel malah mungkin akan memberikan efikasi yang lebih oke. Oke, itu aja ya. Ya. Baik, dan intinya jangan malu untuk menggunakan skincare ya dok. Betul. Jadi memang harus Paling, dirawat. terus paling simpelnya apa? Sunscreen. Sunscreen. Betul. Nah, pintar Mas Fahmi. Baik pemirsa, itu dia tentunya untuk edukasi kita hari ini, semoga bermanfaat untuk hari ini. Terima kasih Dokter Gatri, terima kasih Dokter Elsa tentunya untuk waktunya, dan sekali lagi pemirsa tetap hidup sehat ya. Saya Karim Fahmi pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat.